Monggo Pak. Kuncinya nonton. Tahun berapa ya Pak? 2007 Pak. 2007. Tak cek mesinnya dulu ya. Nggih. Ya ora mudeng tuh. Saya cari dua Apa? seat sing rada kabinnya gede gitu loh. Oh, 2 seat yang kabinnya gede ya. Oh. Dengan harga yang terjangkau. Terjangkau. Karet supportnya sudah mulai ke atas sih. Karet support. Iya Pak. Biasanya agak gitu sih. Ini gedung-gedung nggak Pak kalau di pas jalan gelombang-gelombang gitu? Menurut saya sih lumayan nih suspensinya. Lumayan. Kakinya. Ini harus ganti. Ini karaten Itu apa itu? pipa radiator yang Pipa besinya, radiator. sambungan ini. Ini mungkin tadinya habis dikasih alat sininya mungkin. Enggak deng, ini sambungan dari sananya. Sorry, ini sambungan dari sananya. Kalau ini modelnya ada bypassnya. Jadi diganti ini besinya, karetnya ini. Ini sudah mulai netes ke bawah. Ini bekasnya karet ini karena ketetesan air dari atas. Ini, jadi ini sudah harus ganti. Jadi selang T ini diganti. Gampang, spare partnya gampang enggak, Mas? Kemarin sih rada sulit. Oh, rada sulit. Ini mesinnya- Kalau pesan bisa itu di Mesinnya Xenia nggak? ya mesinnya Xenia bener, tapi beberapa komponen karena letaknya ini kan enggak seperti Xenia atau Oke, jadi posisinya memang beda, tapi kalau komponen dalam itu sama. Yo ini beda tapi kritis ya, Nek, ini bahaya Nek, sampai ya sama-sama. ini kalau ini kan tinggal putus setok selang besinya ini. Kalau putus ya airnya keluar semua, panas, overheat. Overheat ya. Overheat. Ini bersih sih mesinnya. Cuma seal cover valve rembes sih ini. Seal cover valve. Ya, seal cover valve tuh ini Pak ini. Ini mulai rembes ya. Tapi yang dari bagian sininya. Gitu. Sementara itu kalau pulennya ini pakai air biasa. Nanti paling dibongkar radiatornya, korok Air biasa radiator. Ya. Ini radiatornya wis gantian kayak ini. Tahu saya itu plastik, ini wis besi. Kok air biasa ya? Ini kayaknya air biasa nih, bening kok. Harusnya berwarna biru tuh. Yo bening lah. Tuh bening. Tapi enggak juga ya? Masih dikit sih. Sempat ngecek. Biasanya rembes karena ini netes kalau pas jalan. Biasanya ada tekanannya kan, kalau pas berhenti dia nggak bocor karena dia masih rodok kenceng, tapi kalau pas ada tekanannya pas panas rembes netes gitu. Panbel-panbelnya aman sih. Power mesin ya rumah sampai kena rumah suaranya ya kok stasioner kok gede. Wah, coba tak hidupin dulu kalau gitu mesinnya. Engine mounting. Engine mounting harus ganti kan getarannya mesin ke bodi gitu. Ini Oh, ini udah nempel ini. juga nih. Dudukan mesin, Pak. Ini engine mounting namanya. Kalau pengen bagus ya ganti semua nih. Gitu. Ada tiga. Tuh ini sana sama belakang. Sana gitu. Ini radiatornya udah gantian, ini kan bukan aslinya. Ini aslinya dia ada karetnya di sini juga. Ini udah besi kan, aslinya plastik. Radiatornya udah gantian. Ini 2 layar gede radiatornya ini. Radiatornya udah gede sih. Punya apa Mas itu? Wah, kalau punyanya apa aku gak apa lagi Pak. Kayaknya gede nih. Udah gede radiatornya kok. 2 layar. Engine mounting wis genah itu. Mounting, karet support sama ini wajib ini. Yang pertama ini dulu. Ya yang ini dulu, terus engine mounting. Kalau karet support kapan-kapan bisa. Sama ceklokan ini nggak ada. Biasanya di sini ada untuk naruh ini gitu. Monggo Pak, dites Pak. Pur melu apa, Pur? Halo ora kowe.
Ini biasanya yang videoin adik lagi ngambil spare part nih. Ini kan getarannya ke tuh ger semua, getar semua. Tuh. Jadi pas ke body ya. Iya, semuanya ke body karena yang dudukan mesinnya karetnya itu udah mati terus nempel, jadi besi sama besi langsung. Cuma ada bantalan karetnya yang bantalan karet keras. Ya udah, jadi mesin bergetar langsung disalurkan ke seluruh body. Akhirnya gerung-gerung dengung-dengung gitu. Terus getarannya gerung gitu. Ini Ya kalau ini kerasa banget, kalau pas AC itu kan oh, gitu. jadi pengaruh itu ya kayak Ya, itu engine mountingnya. Ngoten sih. Nah, ini kan getarannya kerasa banget. Jadi ini mendingan baiknya tiga-tiganya semua diganti engine mountingnya biar sampai lebih bongkar ya, tapi maksudnya apa harus ngeduk nih turun. enggak turun mesin. Sehari jadi. Kalau engine mounting aja. Ini di angka berapa, Pak? 70. 2007 ya? Iya. Barangnya langka banget, angel banget saya. 2 bulan cari enggak adanya yang dapetnya di angka 2 bulan. Tinggi-tinggi ya Oh. banget. Enggak. Iya, Di luar spek. Harganya tinggi-tinggi ya. Mau cari jazz ya sing gede-gedean jazz sama ini. Cari ini wah susah banget. Kalau nemu di Jogja langsung tak kerja. Ya, pilihan mobil yang Kabin. miring rada aneh. Tapi kualitasnya jadi lumayan gitu kan, masih punya Iya. Jepang gitu kan. Bukan Korea. Tapi yo Kemarin milih-milih. kalau nyopi kanto Hmm. lumayan enak juga ya mas, cuma sempit ya. Ya. Mesinnya enak kata ya. Kalau mesin enak sih. Kalau nyopi Cuma kanto. kadangan ecunya yang gampang kena. Ecu. Beberapa kali ecunya kena. Iya. Oh yang Komputernya, Pak ya. kabel anu sih. Komputernya. CPU-nya gitu. Ya, CPU-nya gampang kena. Lumayan CPU-nya. Oh. Ini mah nggak mau ya. Kadang-kadang mau, kadang-kadang Kadang nggak. mau kadang nggak itu. Oh. Bener lah belum meneh. Ngelok gitu. Biasanya nanti mau nanti. Nanti Udah. mau lagi ya apa nih? Ininya switchnya itu otomatisnya dia turun terus, jadi panas. Oh. Ketika panas, jadi kalau nurunin nggak boleh pol, Pak. Kalau pol pasti dia akan terus-terusan kan. Panas Tapi dia. nanti mau sendiri gitu. Iya, kalau udah dingin dia mau. Cuman posisinya kalau hujan apa ya nunggu dingin Nah, iya. motornya dulu. Iya. Nah, kan dia mau. Nah, itu Jadi kemarin. ini kalau pas ke bawah dia ke bawah terus. Jadi neken ke bawah terus. Hmm. Akhirnya motornya panas. Jadi nunggu ini dulu. Jadi solusinya kalau pas nurunin jangan sampai pol. Nah, segini dibalikin gitu. Kalau ini kan turunnya otomatis tuh. Nah, itu dibalikin langsung gitu harusnya. Jadi jangan sampai nah Nunggu. segini. Oh, jangan sampai Jangan pol kebablasan. banget. Kalau kebablasan keterusan nggak cepet-cepet dinaiki. Ya nanti jatuhnya dia panas, nggak mau naik, nunggu dingin dulu. Oh, ini kelaharnya ada yang bunyi kayaknya. Oh, sebentar, ada sepeda motor. Roda. Iya. Bisa ban, bisa kelahar, masalahnya bannya besar. Oh, bannya gede ini aku ya, Bah. Baru nyadar ini safety ya Mas ini. Ya kalau safety-nya sudah pasti kurang. Nggak berani banter-banter. Ya ini Nah, kemarin ini ada bunyi gemuruhnya itu bisa dari ban, bisa dari bearing roda. Harus dicek. Kalau mesin insya Allah sih enak sih. misalnya enak ya. Masih. Cuma ada gemuruh-gemuruhnya ini. Sama ya karena ban besar jadi agak nggak enak bawaannya. Karena bannya itu kedibel gitu loh. Kedibel ini. Kegedean bannya. Jadi mobilnya juga kurang lincah menurut saya sih. Jadi kalau mungkin kalau kenceng di tol nyaman, enak, maksudnya kan tapaknya gede. Tapi kalau untuk begini tuh kurang gedibel gitu loh, rasanya itu enggak enak. Kemarin malah saya ya wis pulang itu bawa ke lewat tol kan terus malah jalan 100 malah jadi takut wah ibannya standar apa ya. 12-an. Powernya masih bagus ya. Masih mesinnya masih enak. Responsif. Mesin masih enak, remnya masih enak. Ya cuma itu
ada yang mana? Ya. Ini antara ban sama kelana. Biasanya depan atau belakang? Ya harus dicek dulu semua, harus didongkrak kalau itu Pak. Harus pemeriksaan. Bisa dari bannya juga bisa masalahnya. Tapi yang jelas untuk saat ini yang paling urgent, paling harus segera di ini adalah selang T bypass radiator. Itu harus ganti. Kalau enggak nanti itu bocor di jalan enggak ketahuan, temperaturnya enggak diperhatikan, ya overheat, akhirnya bongkar separuh mesinnya gitu. Mesin apa ya? Isinya air ya? Lah kemarin dicek enggak? Yang ngecek kan di saya tadi. Oh, jadi ya mungkin udah dicek mungkin Pak. Jadi itu isinya ya air biasa. Ganti berarti harus nguras tuh? Iya, ya semua harus dikuras. Sebenarnya kalau dari air biasa ke air coolant ini kan banyak yang tanya juga. Prosesnya seperti apa kalau air biasa terus diganti coolant, itu prosesnya nggak langsung bisa sekali aja, karena sudah dalamnya berkerak, salurannya banyak karatnya, kerak-karat itu kan nggak bisa sekali. Jadi umpamanya radiatornya dibongkari, dibersihkan, dikoroi, terus kemudian selang-selangnya semua dilepasin, dibersihkan, dikoroi. Kadang-kadang di selang-selang itu walaupun itu selangnya plastik tapi ada kerak-keraknya juga, jadi harus dibersihkan dulu kerak-keraknya semuanya. Terus nanti setelah itu dipasangin semuanya, dipasang pakai coolant. Nah coolant-nya nanti kalau sudah sebulan 2 bulan dikontrol lagi Pak, kita bongkarin lagi radiatornya aja. Nanti cek radiator itu biasanya kalau ada kerak-kerak kotoran kan dia masuknya ke radiator. Jadi di radiator itu biasanya nampung kotoran-kotoran itu, kita bersihkan lagi. Jadi step by step nggak bisa, karena kan dalamnya sudah kena korosi gitu loh. Untuk mengeluarkan keraknya itu kan ada prosesnya, nggak bisa langsung urgent, langsung ujuk-ujuk ganti coolant terus selesai, nggak bisa. Biasanya habis dari air biasa ganti coolant terus tidak dikontrol lagi, tidak dilakukan pembersihan lagi, ada sisa mampet. Jadi malah overheat, bisa jadi seperti itu. Jadi dipakai habis air biasa ganti coolant dipakai 3 bulan, kalau dipakai overheat gitu. Oh ya itu harus apa jenisnya treatment gitu caranya. Ini menurut jenengan ini dibiarkan atau ganti? Kalau dibiarkan juga salah. Oh salah ya? Lah ya, kalau dibiarkan pakai air biasa jadi karat, mesinnya rusak, kopos. Lah iya, itu aslinya kan pakai air biasa itu merusak. Nah kita mau karena sudah kadung pakai air biasa merusak, kan harus pakai coolant. Nah dari perpindahan air biasa ke coolant itu nggak bisa langsung, harus berproses gitu. Nah kalau pakai air biasa terus gimana? Ya ngerusak juga. Jadi pakai ganti coolant juga kalau nggak di treatment juga nggak bisa. Sekali aja gitu ya nggak bisa. Dia harus beberapa kali proses gitu. Nah itu resikonya lah ketika kita beli mobil yang pakainya air biasa. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pakai air biasa enggak apa-apa, ya belum aja sih gitu. Nanti kalau sudah apa-apa nanti dalamnya biasanya keropos. Nanti ketahuannya itu kalau udah lama, karena itu kan kalau air biasa atau coolant itu nggak langsung kok, dalam artian ganti air biasa terus gini enggak apa-apa, ini dipakai bertahun-tahun enggak apa-apa, seolah-olah tidak apa-apa, tapi di situ nanti dalamnya mesin ketika ada sesuatu dalamannya keropos ke mesin. Ya iya, mesinnya keropos kan, air itu ada di bagian mesin Pak, terutama silinder headnya adanya, sama bloknya itu di pinggir-pinggirnya itu dia keropos. Air itu ya air itu kan muter di dalam mesin ya. Di dalam mesin itu di dalam mesin itu ada saluran-saluran airnya. Nah saluran-saluran air itu kan jenenge mesin itu kan ada yang dari besi, ada yang dari campuran gitu tuh Pak. Kena air biasa yang panas terus menerus ya jadi karat. Nah coolant itu kenapa kok pakai coolant nggak karatan? Ya karena di dalam coolant itu ada anti karatnya, anti didihnya, jadi titik didihnya lebih tinggi kayak gitu Pak. Jadi iya semuanya sudah dipikirkan sama yang buat, intinya kayak gitu. Untuk keamanan dari mesin itu biar awet. Kalau pakai air biasa bisa nggak? Ya bisa aja, tapi nantinya akan merusak. Ya jangkauannya nggak langsung rusak gitu, nggak langsung. Cuma nantinya akan jadi bermasalah, keropos. Ya akhirnya harus mesinnya dibubut, dilas lagi gitu. Udah nggak presisi lagi. Jadi kan harus ganti mobil lah kalau pengen normal. Soalnya overheat ya bahaya.
Iya, kalau cuma overheat aja itu cuma diangkat, diseleb, pasang lagi biasanya sembuh, Pak. Cuma kalau kroposnya itu, nah sekarang kalau saluran-saluran dalam mesinnya kropos terus gimana? Kan nggak bisa las itu masuk ke dalam. Harus ganti blok. Ganti blok berarti ganti STNK, ganti BPKB. Loh iya. Nomor mesinnya udah ganti kan berarti. Biayanya kan nggak sedikit. Bang, untuk bongkar mesin aja udah genah itu minimal 7 juta udah keluar. Kalau nanti sampai blok-bloknya mau sampai berapa gitu kan. Ke atasnya mesin itu kalau ori di dealer tuh 12 juta. Itu baru satu komponen. Itu belum blok mesinnya, belum. Baru satu komponen dari bagian mesin itu ada yang harganya 12 juta. Kalau itu kropos, kalau itu retak, kalau itu pecah. Itu kalau baru. Ada beberapa teman-teman tuh yang nggak baru ya cari copotan. Bekas gitu ya. Gitu, Pak. Ngeri-ngeri. Iya. Kalau berarti terlewatkan ya? Kemarin ya cek. Ya intinya masih kerusakan yang bisa diterima, tapi perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan dan dipikirkan gitu, guys. Pedalnya gas kopling itu penak, Pak? Koplingnya agak keras dikit. Ini yang tidak penak itu suspensinya. Kalau pas gelombang itu kan apa? Ini ya kayak perasaanku diceperin sih. Rasaku pernya potongan. Harusnya rasanya nggak begini. Nah, itu ngentengin kopling itu apa itu? Itu settingannya apa? Yang jelas kalau ngentengin kopling itu bisa beberapa cara. Untuk ngentengin kopling yang pertama ganti satu set kopling. Nah, matahari, koplingnya, kelaharnya kita ganti. Terus berikutnya lagi apa? Ya, cara yang berikutnya yang paling murah disambung. Di sana tuasnya dipanjangin dikit, disambung jadi lebih enteng. Nah, standarnya apa ya kayak gini? Agak ya kalau baru otomatis lebih enteng dikit. Karena kopling itu baru enteng, lama-lama dipakai kan lama-lama semakin tipis koplingnya, semakin tipis semakin berat. Maksudnya bukan masalah kampas, masalah. Iya, jadi kan kopling nih, kopling kalau masih baru, mobilnya baru, koplingnya sih enteng karena masih baru koplingnya. Nah, ketika dipakai kopling itu kampasnya lama-lama kan tipis. Lah, ketika tipis itu lama-lama jadi berat. Jadi kalau Bapak nanya, ini standarnya begini nggak? Kalau baru ya nggak begini, pasti lebih enteng gitu. Ya namanya mobil bekas, pasti ya udah separuh gitu loh, Pak. Masih bisa jalan nggak? Masih bisa jalan koplingnya. Ya cuman indikasinya sudah agak berat gitu. Sudah mulai di angka 60%-an gitu, Pak. Udah 40%-nya sudah hilang gitu. Nanti semakin berat, semakin berat, semakin berat. Semakin lama yo semakin selip. Jadi nanti tenaga mesin itu mesinnya berputar tapi mobilnya nggak mau jalan. Itu udah habis. Oh, pengaruh itu. Iya. Masih lumayan. Cuma ini yo pernya kayak ini potongan ini ya. Jadi kayak agak lebih keras dibanding ya, ini kan bannya besar juga. Jadi yo rasanya agak keras dibandingkan yang standar. Sih lumayan. 2007 berapa 70? 70 berapa, Pak? 78 70 juta. 70 pas ya. Itu yang pertama yang urgent adalah selang pipa radiator itu harus diganti. Terkait nanti kalau mau kayak coolant atau enggak itu ya prosesnya harus berproses. Kalau enggak pakai coolant langsung aja enggak apa-apa, tapi itu akan lama-kelamaan akan merusak mesin. Kalau pakai diganti coolant itu ya harus berproses, karena tapi dicek juga, dilihat dulu itu keraknya banyak atau enggak. Biasanya kalau karatnya enggak banyak itu bisa mungkin dikontrol setiap 6 bulan sekali bisa, enggak apa-apa. Tapi kalau keraknya ternyata banyak ya terpaksa harus dibersihkan semuanya gitu. Ngoten sih. Engine mounting udah kena itu. Ya, engine mounting udah kena. Gitu.
Iya. YouTube jenengan jos banget. Wah, alhamdulillah berkat jenengan niku, Pak. Jenengan sing ningali YouTube-e. Iya. Baru tahu. Napa ya? Iya. Ya tapi jane masih jauh ini. Tapi kayak ubane ban tipis ya. Sebentar. Kita cek. Oh. Wah, hujan saya. Hujan. Oh, tuh. Keren loh. Halo, Pak. masih bersama Mas ST Mobi TV, Sungging ya. Purwono di ST Mobi TV. Ah. Iya, senang sekali. Aku digolikan mobil mainan. Oh. Mobil mainan gimana? Ini mobil beneran loh buat kamu. Kecil-kecil gini cabai rawit ini, Mas ya. Ya, sip monggo. Jangan lupa di-subscribe YouTube-nya Mas Sungging Tenggono. Apa namanya? Oh, namanya ST Mobi Mobi TV, TV. Jangan lupa ya. Jos. Oke. Orang nggak YouTube